Ini Pak Dedi tiap malam Selasa dari sini hadir di Majelis Kanzul Rahmah setiap malam Selasa. Ini butuh perjuangan yang luar biasa. Insya Allah istiqomahnya membawa berkah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang nikah, jangankan yang belum nikah, yang sudah nikah juga kalau ditawarin pasti mau apa nolak. Banana mana? Banana ya. Nggak ada. Pulang. Bicara nikah adalah bicara salah satu nikmat surga yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka kalau bicara nikah tidak akan habis, nggak akan selesai cerita tentang nikah. Oleh karena itu kesempatan pada malam hari ini sebagai nasihat untuk kita para pengantin kawak dan untuk calon pengantin ini ya mas saya. Semoga nanti ada manfaatnya, bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam tinjauan ilmu fikih, hukum nikah sunnah. Namun dari sunnah ini dalam tinjauan ilmu usul fikih derajatnya bisa naik menjadi wajib, juga bisa turun derajatnya menjadi makruh bahkan haram. Hukum nikah pertama sunnah. Kapan nikah itu dianggap sunnah? Yaitu dengan syarat, kalau saya sederhanakan definisinya, yaitu ketika anunya sehat, duitnya juga sehat. Anunya sehat paham Pak ya? Paham nggak? Ini yang para rebana ya, hadrah paham apa enggak itu? Anunya sehat. Itu. Bang Lung sehat. Lo itu penting Pak. Anunya sehat, uangnya sehat. Dan dia jauh dari fitnah, itu hukumnya sunnah. Sunnah nikah. Dari sunnah bisa meningkat menjadi wajib. Kapan nikah itu dihukumi wajib? Satu syaratnya ketika anunya sehat, duitnya sehat, takut jatuh dalam perzinahan, maka itu hukumnya wajib. Bang Olung udah masuk sunnah apa wajib? Salah sendiri belum nikah. Itu wajib. Makanya kalau anak muda anunya sehat, duitnya banyak, lingkungannya tidak mendukung, takut dalam jatuh dalam fitnah dan zina, wajib nikah. Sebab kalau tidak resiko bisa benar-benar jatuh dalam perzinahan, malah menyebabkan dosa besar. Dari sunnah derajatnya bisa turun menjadi makruh. Kapan itu dianggap makruh pernikahan? Yaitu ketika anunya sehat tapi duitnya tidak sehat. Ada kan Pak, itunya anunya mah sehat banget Pak, sehat banget, tapi duitnya belum sehat, maka itu makruh. Terus bagaimana? Tunda dulu sampai benar-benar ada kemampuan maunah memberikan nafkah. Itu tinjauan fikih Pak. Tapi kalau tinjauan tasawuf, anunya sehat, duitnya belum sehat, nikah saja. Itu tinjauan tasawuf Pak, nikah saja. Kenapa? Nanti Allah kayakan. Iyakunu fuqara'a yunihimullah. Jika kalian fakir, Allah kayakan. Kalau nikahnya diniati karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bang Alung. Jadi jangan takut gitu loh. Jangan takut. Yang penting anunya sehat, jalan. Itu. Masalah dokunya gampang itu. Kanzul Rahmah kan ada 50 orang, beres itu. Jadi Arman juga kan belum. Itu tinjauan fikihnya. Bahkan dari sunnah bisa turun menjadi haram.
Nikah itu dianggap haram. Kapan itu dianggap haram? Yaitu ketika anunya tidak sehat, walaupun dokunya sehat. Haram itu Pak. Jadi kalau anunya nggak sehat, haram nikah. Kenapa? Nyiksa istri. Nyiksa nggak Pak? Nyiksa nggak Pak Tahir? Nyiksa. Dinikahin cuman nggak diapa-apain coba. Cuman dicolak, colek, senggol, kadang disikut, kadang ditendang gitu doang masa. Itu haram. Itu tinjauan fikih Pak. Makanya harus jujur. Harus jujur ketika nikah itu harus jujur. Ini anu saya kurang sehat. Nah gitu kalau memang biar pasangannya ikhlas. Itu tinjauan fikihnya. Lalu bagaimana konsep nikah itu? Seringkali orang berdoa semoga pernikahan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya ini proses sebab akibat. Tidak akan dalam keluarga itu mendapatkan mawaddah warahmah, tidak akan kalau pasangan itu tidak berusaha untuk sakinah. Oleh karena itu di dalam surah Ar-Rum yang sering dibaca ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama ketika bapak ibu nikah, khususnya ini calon pengantin, ketika nikah harus litaskunu. Apa itu litaskunu? Yaitu harus bisa anteng. Lahiriahnya anteng, batiniahnya juga anteng. Lahiriah anteng, matanya sudah nggak boleh lagi jelalatan. Kalau sudah nikah kok mata masih jelalatan, nggak bakalan dapat mawaddah warahmah. Betul Pak? Betul nggak Pak? Udah gandeng istri kok mata masih jelalatan. Padahal digandeng tuh istri Pak. Terjadi nggak Pak itu? Istri dibonceng di belakang loh, mata kok jelalatan. Anapi itu, anapi Ustaz. Orang yang belum bisa sakinah seperti itu nggak akan bisa merasakan mawaddah warahmah di dalam keluarganya, nggak akan. Karena itu merupakan jawab dari akibat yang kita lakukan. Matanya anteng, mulutnya juga anteng. Ini kadang-kadang lihat perempuan cantik suka mulut nggak terkontrol. Biasanya gimana Mbah Narto? Sweet gitu kan? Jangan. Sendirian Mbak. Ya pedulinya apa kok ngomong sendirian kayak bersama berdua. Ini kadang-kadang sok ramah begitu loh. Itu Pak, kalau masih jelalatan gak akan bisa itu. Tangannya juga begitu, harus bisa anteng tangan ini. Ustadz ini kan cuma WhatsAppan doang, chatting Pak dengan lawan jenis. Di situ di dalamnya ada birahi, ada nafsu. Saya yakin bapak gak akan menemukan mawaddah warahmah di dalam keluarga bapak. Istrinya masih melek, bapak belum tidur juga tuh istri. Bapak mau chatting padahal handphone dikunci pakai pin. Kenapa begitu? Biar gak kebaca sama istri. Handphone ketinggalan, bingung. Aduh, handphone ketinggalannya, kebuka nih, ketahuan nih, bingung. Ada yang begitu nggak Pak Suci? Dulu segitunya. Nggak akan tenang Pak. Kalau masih begitu, kucing-kucingan begitu, nggak akan mendapatkan mawaddah warahmah, nggak akan. Itu Pak. Tengah malam gelisah, nggak bisa tidur. Padahal istri di samping, anak juga di sebelahnya. Kenapa nggak bisa tidur? Kebayang si Anu. Itu gara-garanya. Kalau bapak nggak bisa anteng, nggak bakal mendapatkan mawaddah warahmah. Itu lahiriahnya. Batiniahnya juga begitu Pak.
Batiniyah, batin ini Pak harus dikendalikan. Kalau kita nuruti hawa nafsu, kadang-kadang orang itu berdalih, dibilangin janganlah udah punya istri mah gak usah begitu. Ini naluri laki-laki Ustaz. Itu mah bukan naluri itu mah. Dibentengi nafsu ini. Makanya ketika kita sudah memutuskan aku nikahi engkau, aku terima nikahmu, sudah memutuskan seperti itu, bapak selaku suami, perempuan juga selaku istri wajib bisa mengkondisikan dirinya litas kunu, harus bisa anteng. Mau sana lebih ganteng kayak umpamanya nggak usah dipedulikan. Umpamanya kok ada sana kok lebih cantik, bapak nggak usah pedulikan. Kalau bapak selalu membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain, nggak akan selesai-selesai Pak. Ini kadang-kadang kan kita suka protes, lihat pasangan laki-lakinya udah pendek, hitam gitu kan, istrinya udah tinggi, bodinya juga apa Pak Nabi. Lo kok jadi bapak yang sewot tuh kenapa? Kadang kita suka salah itu. Kenapa kok sewa? Itu keadilan Allah gitu loh Pak. Keadilan Allah. Jadi yang rada jelek dapat yang rada cantik itu Pak. Kalau jelek dapat rada jelek kan kasihan. Jadi keadilan Allah di situ gitu loh Pak. Jadi nggak boleh merasa iri seperti itu. Bahkan diterangkan dalam kajian fikih, mohon maaf, ketika bapak sedang melakukan ibadah bersama pasangan, kok yang terlintas dalam bayangan bapak perempuan lain, bapak udah zina. Nauzubillahimin. Pernah terjadi apa enggak Pak? Woi. Anapi lagi. Itu udah dihukumi zina loh Pak. Pak Lala udah tahu, maka dia minggir. Tadi kan di sini duduknya. Malah minggir. Pak Lala itu inspirasi buat kita. Itu hukumnya zina. Makanya hati-hati sekali. Bapak lagi megang tangan istri yang kebayang tangan orang lain. Bapak mohon maaf, bapak meluk istri yang kebayang orang lain. Bahkan bapak hubungan badan sama istri yang kebayang wajah orang lain, bapak zina. Hukumnya dosa besar. Ini jangan sampai terjadi. Makanya anteng, hatinya anteng. Litas kunu itu anteng. Hatinya anteng, pikirannya anteng, lahiriahnya juga anteng. Jadi dinikmatin. Kalau memang dipegang tangan istri, ya lihat wajah istri Pak. Ini kadang-kadang tangan istri mah dipegang, tapi yang dilihat bukan istrinya. Ini kadang-kadang begitu Pak. Jadi kalau ada perumpamaan rumput tetangga tampak lebih hijau, sebenarnya saya kasih tahu Pak, rasa rumput mah sama baik Pak. Ya Bang Alu. Rumput mah di mana-mana sama, gitu loh Pak. Cuman warnanya saja, rasanya sama. Saya tanya Bang Alu kan dia biasa nyari rumput Pak. Jadi paham gitu loh Pak. Itu litas kunu. Selama kita nggak bisa litas kunu, nggak akan dapat mawaddah warahmah. Maka ayatnya seperti itu. Litas kunu ilaiha, agar kalian merasa anteng ilaiha dengan pasanganmu. Kalau kita sudah memutuskan nikah, kok masih belum bisa anteng, belum bisa nyaman, belum bisa, kalau bahasa Jawanya, belum bisa merasa plong, bapak gak akan mendapatkan mawaddah warahmah. Artinya, kalau sudah memutuskan aku nikahi engkau, maka di situ bapak kita semua harus siap menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Umpamanya kok ada koreng-koreng dikit mah gak usah dibahas. Loh kok ternyata dalamnya koreng, ya gak apa-apa, koreng dikit mah begitu Pak. Loh kok ternyata beda gitu, luarnya kelihatan mulus kok dalamnya kasar, itu mah gak usah dibahas begitu mah. Bahwa kalau udah memutuskan nikah harus litas kuno, anteng lahiriahnya, anteng batiniyahnya. Kadang-kadang kita nasihatin begini, ada yang
nyeletuk. Emang Ustadz gak seneng perempuan? Loh, bukan gak seneng perempuan, ini masalah konsep nikah. Kalau sudah nikah harus begitu. Baru di situ dijawab oleh Allah, wa ja'ala bainakum. Kata wa ja'ala, waw di situ artinya litartib. Dalam ilmu tafsir bukan dan cara mengartikannya. Wa, kemudian Allah ciptakan bainakum di antara kalian semua mawaddatan, kasih sayang, warahmah dan kasih sayang juga. Dibedakan mawaddah warahmah, bedanya apa? Secara terjemah sama Pak, kasih sayang juga. Cuman kalau dalam ilmu tafsir, mawaddah artinya kasih sayang yang bersifat imaterial, non material Pak. Itu namanya mawaddah. Non material itu apa? Mulai dari panggilan. Gunakan panggilan sayang, beb. Nah, begitu boleh. Yang boleh. Pala lu beang gitu. Silakan gitu loh. Ma boleh. Kata Pak Susi kalau manggil apa? Boe. 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 Mama ke, monggo silahkan. Yang penting itu menunjukkan kasih sayang kita. Itu namanya mawaddah. Kalau bapak cuma ngasih materi saja, duit, tapi bapak cara memanggilnya tidak ada kasih sayang, bapak belum mawaddah. Jadi ukuran mawaddah yang pertama, jadi imaterial atau non material, sesuatu yang bersifat lembut, ucapan. Cara menyentuhnya juga sentuhan kasih sayang. Cara nyentuhnya kasih sayang. Jangan kayak dulu waktu baru pertama kali kenal kan, luar biasa, nyentuhnya juga sayang banget, panggilannya juga romantis banget. Di antara jamaah ini yang saya tahu dimanggilnya sayang banget nih, yang saya tahu loh, itu Mas Aziz. Mas Aziz sampai sekarang kalau manggil istrinya Yayang. Oh, ini bisa dicontoh. Saya belum tahu Ustaz Somad manggil istrinya apa, saya belum tahu. Apa Ustaz Somad? Itu luar biasa itu, saya salut itu. Jangan waktu pacaran, waktu belum punya anak, yang begitu sudah punya anak maklo gitu kan, jangan. Itu bagian dari mawaddah. Tatapan mata, bapak jangan sering-sering garang dengan istri. Ini kadang-kadang nih Pak, ada seorang suami kalau sama istri tetangga ramah bener Pak. Perhatian bener kalau sama istri tetangga. Giliran sama istri sendiri suka galak. Anapi lagi. Dia ada semua dia. Suka galak, ngomongnya suka nyolot. Kasihan istri Pak, kasihan. Istri sudah merelakan untuk bapak loh. Padahal bapak nggak pernah mikirin gimana waktu dia kecil yang nyebokin siapa, yang gedein siapa, yang didik siapa loh. Kok bapak yang menikmati, coba diangen-angen Pak. Diangen-angen Pak, itu pengorbanan yang luar biasa. Makanya Pak Dedi selaku orang tua, kalau di hatinya tidak ditanamkan cinta dari Allah, dia nggak akan rela anaknya dikawinin orang. Enak aja, gua yang ngerawatin, lo yang nikmatin, kan begitu Pak. Tapi karena ada kasih sayang Allah, begitu anaknya dilamar orang, alhamdulillah. Kalau hitung-hitungan bisnis rugi Pak Dedi itu. Kalau hitung-hitungan bisnis, loh biaya pendidikan berapa ya Pak Dedi? Makanya kita itu menghormati istri kita, luar biasa dia itu pengorbanannya. Itu mawaddah. Kalau warahmah apa? Warahmah itu menyangkut secara umum, baik materi ataupun non materi. Nafkah lahir batin disebut rahmah. Bapak jangan mentang-mentang sudah ngasih uang belanja banyak, terus bapak selagu-lagunya mah kopi. Udah tahu istrinya lagi ngepel, repot, boyanya duh sendiri gitu loh Pak. Ada nggak suami model begitu Pak? Kopi mana kopi, mah kopi mana kopi, sampai gebrak meja. Udah tahu itu istrinya lagi repot, boyanya duh sendiri.
Begitu Pak Nanang. Pak Nanang lagi jadi. Enggak. Pak Nanang mah luar biasa. Pak Nanang itu laki-laki tangguh loh Pak. Luar biasa gitu. Tapi saya nggak berani nyontoh model Pak Nanang, nggak berani saya. Berat gitu. Jangan pakai, jangan. Cukup saya doang, saya aja. Gitu. Untung sih ada contohnya. Ini kadang-kadang suami suka selagu-lagunya. Padahal kalau diangan-angan, kadang-kadang suami itu belum memberikan nafkah, baru ngasih uang belanja. Padahal itu dibedakan, uang belanja dengan uang nafkah itu beda. Kalau bapak cuma ngasih sehari 100.000, habis Pak buat belanja. Buat anak minta uang saku bekal sekolah, habis 100.000 mah. Bapak mah jangan merasa sudah saya kasih nafkah. Nafkah yang mana? Itu dimakan bareng-bareng Pak. Namanya nafkah, mah ini 100 buat belanja, yang 300 khusus buat mama. Nah, itu baru namanya nafkah. Selama ini berapa ngasih istri Mbah Narto? Kita tuh masih untung punya istri orang ASEAN, orang Indonesia masih untung Pak. Coba dapat orang Arab Pak. Orang Arab tuh hitung-hitungannya luar biasa. Ini uang belanja mana yang nafkah saya? Belum dihitung Pak. Makanya kita jadi suami jangan merasa sok-sok Anda ngasih uang nafkah. Belum, kalau cuma segitu mah. Makanya jangan harap istri bisa cantik kalau nggak pernah dikasih nafkah. Ini kadang-kadang suami nuntut istri harus cantik, istri harus wangi. Lah uang belanja cuma 100.000 habis Pak. Jangan salahkan kalau dia bau asap, bau terasi, ya begitu. Coba kasih uang nafkah nih 300.000 khusus buat mama, pasti kayak artis Pak istrinya. Ini yang harus difahami sehingga pengertian mawaddah warahmah bisa muncul secara otomatis kalau kita litas kunu, anteng lahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti itu bagaimana? Ternyata Al-Quran itu hanya menyinggung 2 kali Pak. Allah hanya menerangkan 2 kali untuk membentuk keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun cuma 2 kali, kalau kita ulas insya Allah cukup buat modal kita. Yang pertama dalam sebuah ayat, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Yang kedua dalam sebuah ayat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sama-sama di dalam surah Al-Baqarah. Kita kupas yang pertama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri merupakan pakaian bagi suaminya, suami juga merupakan pakaian bagi istrinya. Singkat padat bahasa Al-Quran dan halus tidak jorok, itu bahasa Al-Quran Pak. Tapi kalau kita kupas luar biasa. Kalau suami ibarat pakaian bagi istri, kira-kira fungsi pakaian seperti apa? Buat apa fungsi pakaian Pak Suci? Menutupi aurat. Laki-laki harus bisa menutupi aurat istrinya. Suami harus bisa menutupi aib istrinya. Jangan diobral aib istri. Ini biar tinggal calon pengantin nih. Yang perempuannya yang mana? Oke. Yang anak Pak Dedi yang perempuan apa yang laki? Oh ya. Begitu ya, harus bisa menutup aib pasangan kita. Ditutup Pak. Jangan masalah ngorok aja dibahas. Ustaz, saya mah nyesel punya suami dia, ngoroknya kenceng banget. Loh, urusan ngorok aja kok dibahas loh ya. Udah dinikmatin aja. Enggak ngorok doang Ustaz, ngilernya gitu loh. Loh, urusan ngiler kok dibahas loh ya.
Nggak usah, udah pokoknya kalau kurang-kurang dikit mah udah telan aja telan, gitu loh Pak. Itu namanya benar-benar satroh, fungsi pakaian menutup aurat. Jangan pas lagi mudanya dipuji-puji, giliran sudah tua dicari-cari aibnya, dicaci maki. Jangan. Tetap istri kita lah yang tercantik. Berani nggak ngomong begitu Pak? Berani. Saya Somad berani nggak? Berani kalau di sini. Istri kita yang tercantik di dunia dan akhirat. Begitulah Pak. Ini kadang-kadang saya punya tamu suka kayak godain, kasih kode-kode begitu Pak. Suka datang tamu janda anak satu masih nyes gitu Pak Nabi. Punya suami kayak Ustadz mah enak. Ini maksudnya apa ngomong begini gitu. Ini yang ngomong janda masalahnya Pak. Ini kan kita harus peka Pak. Pokoknya suka macam-macam itu Pak. Makanya kadang-kadang posisi seperti kita, hampir tiap hari saya kedatangan tamu macam-macam Pak. Ada yang janda anak satu, tiba-tiba lagi ngobrol enak-enak, anaknya minum netek gitu Pak, langsung dibuka gitu. Enggak pakai permisi, lah kan saya bingung Pak. Mau nggak mau saya harus keluar dari rumah, kok saya tuan rumah jadi terusir begini kan? Tamu aneh-aneh gitu Pak. Loh ini kan kode, coba kalau di depan Pak Suci. Alhamdulillah Pak, innalillah deh Pak. Kata Mbah Norto, alhamdulillah gitu. Jangan Pak. Wah ini godaannya. Makanya di sini cara kita, Allah mengajarkan pakaian bagi istri. Istri juga pakaian bagi suami, harus sama-sama bisa menutup aurat, menutup aibnya. Yang kedua, kira-kira fungsi pakaian itu apa? Apa Pak? Melindungi badan dari segala macam gangguannya. Suami harus bisa melindungi istrinya. Istri juga harus bisa melindungi suaminya. Jangan egois. Bapak kalau lagi makan enak, ingat istri. Foto, jepret, kirim gambarnya. Itu namanya ingat istri. Bungkusin enggak? Enggak. Ini kan suami yang egois namanya Pak. Egois gitu. Makanya kalau saya kalau habis ngaji makan enak, saya nggak berani cerita di rumah Pak. Mesti istri begini, nggak dibungkusin ya, yang enggak. Jadi saya nggak tega jadinya. Maka kalau makan enak saya nggak cerita. Kalau makan nggak enak, baru cerita. Gitu. Jadi istri nggak kasihan gitu. Begitu saling melindungi. Itu fungsi pakaian. Yang ketiga kira-kira apa nih Pak Haji Zainuddin, fungsi pakaian? Melindungi sudah, menutupi sudah. Apa Banato? Memperindah. Wah Banato mah ahli ya kayak itu. Memperindah. Seorang suami harus bisa menghiasi istrinya. Seorang istri juga harus bisa menghiasi suaminya. Jangan malah jadi beang kerok, jadi fitnah. Jangan. Contoh, suami udah mau bener nih, udah mau bener, sholatnya udah rajin, ngaji udah mulai rajin. Istri jangan malah ngompor-ngomporin, tumben bang. Jangan ditumben-tumbenin. Namanya nggak bisa menghiasi. Kalau istri juga begitu, istri udah mulai rajin, sudah mulai pakai jilbab, udah bagus tuh, suami jangan malah bikin gara-gara. Mama cantik kan gak pakai jilbab deh. Lo itu kan salah namanya Pak. Bisa menghiasi, biasa menghiasi. Profesi suami apa, istri bisa menghiasinya. Begitu juga istri profesinya apa, suami bisa menghiasinya. Artinya disitulah keindahan akan tercipta ketika suami istri saling bisa menghiasi, baik lahir maupun batin. Kira-kira apa fungsi baju yang berikutnya Pak Amil Somadi? Kan tukang ngawinin dia Pak.
Apa Pak Amel? Biar kita dengar Pak Amel. Bingung juga ya. Bingung juga. Fungsi baju menghangatkan badan. Betul Pak. Menghangatkan apa enggak Pak? Menghangatkan badan. Makanya kalau pengen hangat, istri harus bisa menghangatkan suaminya. Suami juga harus bisa menghangatkan istrinya. Baik menghangatkan secara fisik maupun menghangatkan secara batinnya. Bisa ngangetin, menciptakan suasana yang hangat. Kalau suami lagi panas, ademin. Begitu, jangan dikomporin. Suami pulang kerja lagi marah, emosi gara-gara pekerjaan. Istri harus bisa ngademin. Jangan masih dikompor-komporin, meledak itu nanti. Suami sudah bekerja, banting tulang, peras keringat, udah mati-matian mencari nafkah, walaupun dapatnya sedikit, istri jangan ngompor-ngomporin. Bapak mah gak kayak tetangga sebelah mah motor baru, spring bed baru, bapak nggak bisa. Kalau suami sering-sering digituin sama istri, lama-lama dia nanti akan miara tuyul Pak. Percaya deh Pak. Lama-lama dia akan ngepet jadinya itu. Gara-gara apa? Dikomporin terus sama istrinya. Makanya istri harus bisa menghangatkan suasana, ngademin suasana hati. Suami juga begitu Pak. Makanya tugas istri seperti itu. Ini kadang-kadang kita lagi-lagi emosi meledak-ledak, cerita sama istri, gak apa-apa ya, karena ya udah biasa begitu mah. Itu mah baru sekali dua kali. Adem kita Pak. Ini kadang-kadang begini Pak. Ini pulang ngaji, udah jalanan becek, bawa parcel pulang, udah begitu parcel jatuh rontok semua Pak. Dan parcelnya nggak dibungkus yang bagus oleh panitia, cuma plastik tipis kan parcel itu Pak. Lah rontok buahnya. Masa aja saya harus mengikutin buah di jalanan ya. Udah gitu gerimis-gerimis keceprot lagi sama orang lewat. Sampai rumah kita lagi emosi gitu. Kata istri apa? Itu kan baru sekali, kemarin dapat parcel aman-aman saja, udah nggak apa-apa. Lu diademin gitu enak tuh Pak, enak gitu Pak. Coba kalau istri, kok nggak diambil, bobrok bener sih suami lo. Coba begitu Pak. Duh, jadi neraka itu rumah tangga begitu. Makanya tugas suami istri harus bisa saling ngademin, saling menghangatkan. Ini PR buat calon pengantin, nanti dibahas ya. PR kalian. Tugas suami atau fungsi pakaian 1, 2, 3 terus PR ya. Jangan tidur kalau belum selesai. Ada 20 poin itu. Saya pernah menulisnya itu ada 20 poin fungsi pakaian. Tadi ditulis itu. Itu kan singkat. Allah cuma bahasanya singkat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Tapi luar biasa, cukup buat modal kita. Yang kedua, ayat Allah, nisa'ukum harsul lakum. Perempuan, istri itu merupakan ladang bagi suaminya. Kalau istri itu merupakan ladang, kira-kira suami bertugas sebagai apa Pak? Cangkul. Nyangkul mah entar Pak. Apa Pak Nanang tugas suami karena? Garap. Gak sabaran amat sih Pak Nanang. Kalau istri sebagai ladang, maka suami sebagai petaninya. Artinya apa? Petanilah yang bertanggung jawab ini ladang subur atau tidak. Petani yang bertanggung jawab ini nanti ladang bisa menumbuhkan benih bagus atau tidak. Itu petani tanggung jawabnya. Makanya seorang istri nanti bisa melahirkan anak-anak yang solih, solihah, anak-anak yang hebat. Itu tergantung suaminya. Mulai dari apa? Dari hal yang sepele Pak. Jawab dengan jujur. Bapak kalau pengen ibadah, pertama kali yang dipegang apanya? Tangan kata Pak Nanang, tangan. Mana itu apanya? Terus, ini ilmu Pak penting, nanti saya terangin ini. Tangan yang
Pak Arifin apa Pak Arifin? Langsung gablek begitu aja. Salah. Saya kasih tipsnya Pak. Keterangan ini bisa didapatkan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Kalau Bapak pengen melakukan ibadah, khususnya pengantin baru, nanti kalau malam pertama, Bapak yang perlu dipegang pertama kali bukan tangan, bukan kaki, bukan pipi, Mbak. Rambutnya, kepalanya pertama kali Bapak pegang. Istri kok Bapak elus kepalanya, kelepek-kelepek Pak. Oh, gak percaya. Kelemahannya di situ Pak. Maka Rasulullah ngajarin ketika selesai akad nikah, suami dipertemukan dengan istri, di situ disunahkan untuk meniup, apanya ditiup Pak? Ubun-ubunnya ditiup, dicium kepalanya. Itu kelemahan istri. Kalau istri udah dicium kepalanya, kelepek-kelepek. Kopi disediain, beres pokoknya Pak. Kelemahannya di situ, betul Bu ya? Betul nggak Bu? Ibu kalau dipegang kepala kelepek-kelepek apa enggak? Kelemahannya di situ. Makanya sekarang jangan pipi nomor sekian Mbak. Yang penting kepalanya. Jangan dicambak begitu Mbak. Kok dijambak jangan. Dielus. Ternyata begitu kelemahannya Pak. Dan semua binatang sama kok Pak. Gak hanya manusia, binatang juga sama. Itu kucing Bapak elus kepalanya anteng Pak. Betul. Kambing Bapak elus kepalanya anteng. Sapi juga begitu. Burung Bapak elus kepalanya anteng. Ternyata kelemahannya di situ. Dan perempuan sama kelemahannya dengan binatang. Naudzubillah. Bukan naudzubillah, alhamdulillah. Ternyata rahasianya di situ Pak. Lalu suami ini, biar tahu kelemahan suami ini, calon istri ini ya. Kalau pengen suaminya biar kelepek-kelepek. Pertama kali kelemahan suami itu di punggung tangannya. Itu kelemahan suami. Kalau istri kok salaman cium tangan suami langsung kelepek-kelepek Pak, dompet langsung digeletakin. Urusan ada istri kosong, urusan nanti gitu loh Pak. Gitu. Kosong atau ada istri urusan, yang penting berani geletakin dompet, itu udah luar biasa Pak. Begitu ya, nanti cium tangannya, punggung tangannya, itu kelemahan suami. Makanya ketika akad nikah selesai dipertemukan, istri cium punggung tangan suami cium, bukan kening ubun-ubun, nih sini. Gitu Pak ya. Jadi kalau nanti ingetin Pak Dedi ingetin nanti anak habis satu nikah cium ubun-ubunnya. Nah, biar nanti muncul rasa kasih sayang, muncul di situ. Itu baru sentuhan fisik itu. Itu proses yang harus kita jalani Pak. Kalau Bapak ngawur, mohon maaf nih, ngawur langsung gabrek kayak tadi Pak ya, nanti jadi anak gak berkualitas. Maka tergantung petaninya. Ini ladang udah bagus, tapi kalau petaninya nggak tahu ilmunya, jadi tumbuhan yang bagus apa enggak kira-kira? Nggak bakalan Pak. Makanya suami harus tahu ilmunya selaku petani. Sudah, pegangan tangan sudah, ditium ubun-ubun sudah. Lanjut ke malam pertama. Itu pun ada doanya Pak. Biasanya Mbak Nato baca doa apa Mbak? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa boleh, Allah Maha tahu kok. Sudah tahu belum? Sudah hafal belum doanya? Belum.
Proses menghafal terlambat dari kemarin ngafalnya. Dihafalin, istri ngafalin, suami ngafal, itu penting. Kalau sampai bapak ibu lupa doa, udah pernah saya bahas ya itu dalam kitab Khazinatul Asrar. Kalau bapak ibu sampai lupa, maka iblis jin ikut nimbrung di situ. Bapak meluk, jin ikut meluk. Bapak nyium, jin ikut nyium. Sampai bapak begituan, jin juga ikut nimbrung di dalamnya. Nauzubillahi min. Maka doa. Doanya udah hafal belum, Pak Hanafi? Belum. Tanya Pak Nanang dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Hah? Salah Pak. Oh berarti hafal. Itu lah doang bukan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu bahasa Arab. Kalau susah bahasa Arab boleh bahasa Jawa, Mbah. Ya Allah, saya mau beginian ya Allah. Jauhkan setan dari kami ya Allah. Begitu Pak. Itu doa penting Pak. Baca bismillah, baca doa, udah mulai. Ingat apa yang pertama kali dipegang? Ya rambut kepala maksudnya Mbah, bukan rambut yang lain, rambut kepala. Biar nggak salah lagi Mbah Nato. Takutnya salah paham nanti repot lagi kan. Kepala. Nah kalau sudah kepala silakan mau dilanjutkan sampai pada puncaknya. Ini juga ada doanya Pak. Ketika Bapak nanti ngeden, biasanya ada ngedennya nggak Mbah? Loh ini biar sekalian tuntas kita belajarnya gitu. Ada ngedennya nggak Pak Arifin biasanya? Ada ya? Gitu atau gimana? Nah nanti kalau ngeden gimana? Ini ya rada vulgar tapi ini ilmu Pak harus saya sampaikan. Kas Bapak ngeden ada doa yang harus dibaca. Cuman doa ini nggak boleh diucapkan dalam hati saja karena ini Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa dibaca ketika Bapak ngeden. Begitu. Bagaimana ngedennya? Begitu ya ngeden, Bapak memancarkan air sperma, barengin doa itu di dalam hati. Lupa San. Ke rumah saya tuliskan bawa kopi, bawa gula gitu. Rabbi habli, wahai Tuhanku, habli berikanlah kepadaku min ladunka dari sisihmu dzurriyatan anak keturunan thayyibatan yang baik-baik. Kita kan pengennya begitu Pak. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkaulah zat yang maha mendengar setiap doa. Dibaca ketika Bapak ngeden. Ngedennya berapa kali? Pak Suci. Kalau 2 kali ya bacanya 2 kali gitu loh Pak. Setiap semprotan baca doa itu. Udah hafal belum? Woi, udah hafal belum? Udah hafal? Tulis itu doanya Pak. Sudah selesai. Kalau sudah selesai ngeden biasanya ngapain Mbak? Geledak. Geledak kata. Bapak tahu geledak? Geledak itu bahasa Jawa Pak. Apa saya somat? Geledak bahasa Betawinya. Ngejoprak. Lalu itu ada doanya Pak. Begitu Bapak geledak atau ngejoprak, Bapak teruskan zikirnya. Teruskan zikirnya sambil baca ini. Ya Hanan, ya Manan, teruskan ya Hanan, ya Manan, sambil mengatur nafas. Kan biasanya nafasnya udah ngos-ngos satu Pak. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, sampai Bapak normal kembali nafasnya. Sudah, jangan tidur Pak, ke kamar mandi. Ngapain? Bersuci.
ya Hanan, ya Manan. Begitu ya. Jangan terus begitu geledak langsung chattingan handphone gitu. Jangan Mbah ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, terus sampai bapak kembali normal, istri kembali normal. Habis itu silahkan berlanjut, mau ngobrol-ngobrol dulu boleh, mau diterusin sambil makan kacang juga boleh, gitu kan? Silahkan, gitu. Langsung kamar mandi bersuci boleh. Nah itu selesai tuh tugas seorang suami selaku petani. Kalau itu dilakukan, insya Allah benih yang disebarkan. Tugas petani, benih yang disebarkan benar-benar benih unggul, menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal. Tapi kalau sampai tidak, sampai salah itu petani, ngawur, asal sebar itu benih, pilihannya dua. Kalau nggak mati, kuntet. Kalau nggak benih itu mati, tumbuh dengan kuntet. Kuntet itu apa? Nggak pernah beres tuh bocah. Bocah nggak pernah beres, bocah kok bantul kayak setan. Lah bapaknya juga setan. Bapaknya setan, lupa baca doa waktu bikinnya. Makanya jangan sampai lupa, Pak. Makanya kalau lihat anak kok bantul, coba bapak koreksi. Mungkin bapak lupa waktu ngeden nggak baca doa gitu. Begitu seterusnya. Nah, ketika nanti istri hamil, tugas suami belum selesai. Tugas suami belum selesai. Insya Allah kita bahas kalau sudah hamil nanti. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Kita doakan semoga jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Diberikan keturunan yang solih dan solihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini